syukur yang mungkin agak ada berbeda minggu, bulan atau hari, tetapi saya percaya ini adalah sebuah tanda bahwa kaum keluarga benar-benar mau mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Karena mereka tahu hidup mati mereka itu ada di tangan Tuhan. Dan pada siang hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk menghadiri sebuah kebaktian yang luar biasa bersama dengan Persekutuan Doa Philadelphia. Ya, jadi Philadelphia ini dikobong di kota, di kampung, pokoknya dia kesana kemari sesuai dengan permintaan daripada kaum keluarga. Saudara, bicara umur panjang itu memang sangat luas ya, dan bahkan dibutuhkan bagi kita semua sebagai orang yang percaya. Tidak ada satu orang pun yang ingin mati hari ini. Ada yang mau mati hari ini? Angkat tangan. Nah, ya kan? Berarti kita semua membutuhkan umur panjang. Yang menjadi pertanyaan, saudara, bagaimana kita bisa memperoleh umur panjang ini? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai orang yang percaya. Umur panjang itu bukan nanti orang makan enak, hari-hari makan Kentucky, pizza, ataupun yang lain-lain ya. Atau kalau orang di kebun hari-hari makan ubi, bete-nya ada. Saudara, bukan karena itu, atau kita memiliki segalanya, kita memiliki kekayaan, pangkat, kehormatan, kejayaan, bahkan memiliki rumah yang besar, memiliki kendaraan bersusun-susun kabilannya ada, saudara. Ya, umur panjang bukan ditentukan dari itu. Tetapi saudaraku yang kekasih kebenaran firman Tuhan, makanya kita dengar saat ini bahwa saudara, dalam firman Tuhan itu mencatat supaya kita memperoleh umur panjang. Kita tahu bahwa kita dapat mempergunakan umur kita ketika kita diperpanjang oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, siang hari ini saudara, kita berkumpul di tempat ini. Kita bukan hanya sekedar datang karena ada undangan, ataupun karena memang setiap satu persekutuan Philadelphia selesai itu orang makan, selesai itu orang jabat tangan, nyanyi dan pulang. No, bukan itu saudara. Tetapi saudara, kita hadir pada saat ini supaya kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan. Yang dulunya hidup kita tidak benar, sekarang kita akan memperoleh hidup yang benar. Dulunya kita tidak tahu tentang kebenaran, maka sekarang kita akan tahu kebenaran. Dulu kita hidup tidak bertobat, maka sekarang kita akan hidup dalam pertobatan, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa kita. Kita bukan menjadi orang yang biasa-biasa, tetapi kita menjadi orang yang luar biasa. Katakan amin. Nah, saudara yang kekasih, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya umur kita diperpanjang? Nah ini, jadi saya mau bilang banyak orang ya, orang-orang bilang kalau orang kobong itu umurnya panjang. Ya, ada juga orang kobong belum lama sudah meninggal. Ya kan? Oh, ada orang kaya umurnya diperpanjang. Ya, nah, saudara, bukan begitu. Tapi kita lihat kebenaran firman Tuhan, saudara. Di dalam Amsal pasal 10 ayat 27 kita berkata apa di sana? Supaya kita tahu, saudara. Amsal pasal 10 ayat 27 dia katakan begini. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Katakan amin. Amin. Lihat ya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Jadi tadi saya bilang kekayaan, kehormatan apa yang kita miliki tidak akan mampu memperpanjang umur kita. Karena saudaraku yang kekasih, tahun-tahun orang fasik sebenarnya, saudaraku yang kekasih, diperpendek. Orang semakin hari semakin mengejar harta, orang semakin hari semakin memiliki, ingin memiliki segalanya. Tetapi bikin apa orang punya segalanya, tapi umur kita diperpendek. Ya. Bukan berarti orang tidak boleh memiliki segalanya. Orang juga sebagai orang percaya harus perlu makan. Ya, orang perlu kendaraan, orang perlu uang, perlu beras di rumah, perlu kebutuhan rumah. Tapi yang paling penting di sini Alkitab mencatat bahwa harus takut akan Tuhan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan pasti hidupnya akan diubahkan oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, saudara, pasti apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang disarankan oleh kebenaran firman Tuhan akan dilakukan, saudara. Jadi kehidupan kita benar-benar mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Karena kita takut Tuhan. Saya percaya saudaraku yang kekasih, semua kita yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang takut Tuhan. Katakan amin. Bilang samping kiri kanan kamu adalah orang yang luar biasa. Kita tidak takut lagi. Kalaupun memang saudara sapa antar orang tiba-tiba Tuhan ikutin habis pergi, orang sebenarnya takut. Amin.
Tadi kan saya tanya siapa yang suka mati hari ini? Nggak ada yang suka. Saya juga belum suka mati hari ini. Tapi kalau orang hidup jangan takut akan Tuhan. Masalah kematian itu masalah urusan kedua. Urusannya hidup kita berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Ya toh? Makanya saudara, kita butuh sehat, kita butuh kuat, kita butuh stamina bertambah dalam hidup kita. Tetapi ingat baik-baik, Alkitab mencatat yang pertama, supaya umur kita diperpanjang dan berkenan di hadapan Tuhan, kita takut Tuhan. Ya. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, lihat ya, supaya umur kita diperpanjang juga. Yang tidak gampang sakit hati, kan Alkitab berkata begini, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Tadi saudara, orang bawa cerita, siapa tuh orang gila yang tidak pernah sakit, makan terlambat dan asam lambung. Orang makan terlambat asam lambung. Orang itu dia kadang jangan makan satu hari jangan pernah asam lambung. Orang karena ujang sadiki influenza. Orang gila jangan pernah influenza. Nah, itu tadi orang bicara-bicara. Yo. Orang yang nak pakai baju kedinginan, nyamuk gigit malaria. Aduh, orang gila nyanda. Kenapa saudara? Karena orang gila nyanda berpikir apa-apa. Jangan sibuk dengan urusan-urusan yang membuat dia, ya kan dia memang tidak punya pemikiran yang sama dengan orang. Ya. Karena dia gila. Tapi orang, saudara, bagaimana saudara orang bisa sehat, bisa umur panjang? Coba kita lihat, ini jawabannya dalam kebenaran supaya saya tidak jawab asal-asal. Supaya anak mau dibilang apa dia tahu nih kok cuma karang-karang. Ada. Mazmur pasal 34 ayat 11 sampai 14 dia bilang begini. Mari anak-anak, dengarkanlah aku. Tadi dia bilang, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu apa yang diajarkan Tuhan. Nah ini, diajarkan Tuhan, bukan diajarkan Pak Pendeta Une, diajarkan Tuhan. Dia bilang, siapa orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati untuk menikmati yang baik, ada tanda tanya di sana. Nah, ini jawabannya. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga orang apa? Lidah terhadap yang jahat. Jadi saudaraku yang kekasih, jangan suka menjelek-jelekan orang. Makanya sampai umur kan cepat pendek. Orang jelekan orang. Alkitab berkata, lihat dulu selumbar di mata jangan lihat selumbar di mata saudaramu, lihat dulu tuh balok di mata. Ngana lebih besar, ngana pe pelanggaran, ngana pe kesalahan, ngana pe dosa, mencerita orang lain pe kekurangan. Makanya saudara, orang kayak hidup tidak ada damai. Lihat orang dapat auto baru, auto baru korupsi kok dia. Kalau dapat lihat pendeta, tiba-tiba Pak Pendeta so pakai, mungkin yang saya jarang pakai barang emas. Tiba-tiba saya pakai cincin emas, dia bilang, doi perpuluhan kok dia so pakai. Sibuk saudara dengan urusan kepemilikan orang lain. Ya, Ibu Nela kan? Saya bagus sudah Ibu Nela satu kali kok kasih keluar untuk kopi makan tidur Tuan Baron untuk kampung. Supaya belum tahu kasih yang Ibu Nela biar di kebunnya nggak susah. Wih, orang kosong tinggal di kebun. So patah kuat orang. Sibuk muni, orang saya punya sibuk. Makanya saudara, banyak orang akhirnya saudara tidak mengalami damai sejahtera, umurnya diperpendek. Sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit lihat orang ada kelebihan, orang hidupnya tidak tenang. Tidak ada ketenangan. Orang gila coba mau sibuk dengan orang lain lainnya. Dia berjalan sendiri, menyanyi sendiri, tertawa-tertawa sendiri. Orang yang nggak gila. Makanya Tuhan selalu bilang belajar kepada semut. Masa semut orang mau belajar? Harusnya orang sadar itu, orang malu. Amin. Kebenaran firman Tuhan, besi menajamkan besi. Ya toh? Berarti manusia menajamkan sesama. Yang orang saling menguatkan. Nggak usah saling baku kasih jatuh, kasih ciri satu sama yang lain. Oh, dia kok senyata betul, dia kok begini, dia kok begitu, dia kok begini. Lalu saudaraku yang kekasih, dia katakan, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu, pamputar balik pambalil. Lalu lihat sambil kiri kanan.
Saya percaya orang-orang Philadelphia nya nggak ada panitia. Amin. Kemarin saya ke salah satu keluarga. Ada Tuhan, biar hidupmu dituntun dan diatur oleh Tuhan saja. Saya bilang sama istri saya, Mama, hidup saya itu saya persembahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Saya orang paling takut yang namanya check up, periksa dokter. Mana inilah ya. Saya tuh orang paling takut. Saya mungkin sama dengan ada ibu di sini juga, Ibu Gloris atau siapa yang takut mau periksa dokter, periksa keseluruhan. Istri saya bilang begini, Pak, Papa harus periksa semua, periksa. Siapa tahu ada yang kurang-kurang. Saya bilang sama istri saya, Ma, hidup saya ini hanya di tangan Tuhan. Kalau ngana suruh periksa, kok tiba-tiba ada orang bilang sakit 1 kolesterol, sakit 2 darah tinggi, sakit 3 asam lambung, sakit 4 asam urat, sakit 5 pokoknya asam-asam semua sampai asam kinoin. Saudara, bahaya. Saya punya hidup sudah tidak ada damai, tidak ada sejahtera, kurang pikir-pikir tuh sakit. Jadi saya bilang sama istri saya, Ma, mati dan hidup saya itu hanya di tangan Tuhan. Saya tidak mau periksa, biar Tuhan yang periksa, yang menyelesaikan penyakit saya. Kalau hari ini Tuhan ambil, selesai. Kalau Tuhan masih perlu, masih mengingini saya dipakai Tuhan, Dia akan perpanjang usia saya. Katakan amin. Artinya yang penting kan Alkitab sudah mencatat, hati yang gembira adalah semangat yang patah mengeringkan tuh. Makanya orang yang sakit, yang mengalami tekanan, jangan patah semangat. Bilang samping kiri kan, jangan patah semangat, tetap bergembira. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Itu ada di lagu. Makanya saudaraku yang kekasih, sebagai pengikut Kristus harus tetap bergembira, harus tetap bersuka cita. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, sakit penyakit boleh datang, tapi kalau kita bergembira, Tuhan akan mampu menyembuhkan kita. Mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Tetaplah bergembira, bersyukur kepada Tuhan, saudara. Nah, orang yang bergembira pasti dia menyanyikan pujian buat Tuhan. Nah, satu kali saya di story saya bilang begini, menghadapi segala sesuatu perlulah ketenangan. Orang yang tenang pasti dia bisa berdoa. Orang yang berdoa belum tentu tenang hidupnya. Tapi orang yang tenang pasti dia berdoa dan doanya pasti sangat tenang. Ayat 14-16 Alkitab berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Wah, amin. Sebab ia mengenal namaku ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur, dan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini firman. Kalau hati kita melekat, ada beberapa hal yang Tuhan akan berikan kepada kita. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Amin. Jadi setiap seruan kita akan dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita melekat kepada Tuhan. Jadi orang Kristen harus setialah membaca Alkitab. Bukan baca WA paling banyak daripada baca Alkitab. Lihat FB paling banyak daripada baca Alkitab. TikTok paling banyak daripada baca Alkitab. Harusnya Alkitab lebih banyak daripada yang lain-lain. Karena orang yang melekat dengan Tuhan adalah orang yang mau bergaul karib dengan Tuhan, hidupnya bersama dengan Tuhan, segala sesuatu dengan Tuhan. Maka saudaraku yang kekasih, jangan kaget kalau di persekutuan doa Philadelphia ada orang berbahasa roh, ada nubuatan, ada penglihatan. Jangan kaget. Kenapa? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Jadi jangan lupa sesat orang tuh dia ngumpi bahasa roh, belum apa-apa sudah saruhe dengan baik. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, roh Tuhan begitu kuat dalam hidup mereka. Jadi kita tidak alergi orang bilang sesat, terserahlah ngoni. Yang mempertanggungjawabkan kita, yang menyampaikan
seruan dari Tuhan itu. Kalau dia cuma leo-leo, saudaraku yang kekasih, urusan kita dengan Tuhan. Amin. Makanya saya bersyukur di Philadelphia ada orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan saya percaya saudara semua yang mengalami sakit apapun yang derita, kalau orang-orang yang diurapi Tuhan ini berdoa dan Anda punya iman bersama-sama, ya toh? Tadi dikatakan apa? Bersama-sama berseru dengan orang yang melekat kepada Tuhan ini, dan Anda juga melekat kepada Tuhan. Ketika Anda berseru dan orang-orang ini, hamba-hamba Tuhan ini mendoakan Anda, maka saudaraku yang kekasih, Tuhan akan dengar setiap seruan kita. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong. Bahkan saudaraku yang kekasih, saat ini kita mau berdoa juga buat Pak Stefan yang digenapkan usia setahun lagi oleh Tuhan, sehingga genap usia ke-44 tahun. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan di atas segalanya. Kami juga berdoa bukan buat Naula Lonto yang baru lahir, anak pertama. Tuhan juga akan memberkati anak ini bertumbuh menjadi anak yang takut Tuhan, dewasa dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Oleh Tuhan, bahkan Tuhan yang berat kami percaya Engkau memberikan kelegaan dalam hidup mereka. Berkati persekutuan Philadelphia yang ada dalam nama Yesus. Bapa, kami serahkan setiap hamba-hamba yang melayani saat siang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati pribadi lepas pribadi Tuhan. Apa yang mereka rindukan, butuhkan, diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan, bangsa kami Tuhan Engkau memberkati. Kota kami Engkau memberkati. Biarlah Bitung penuh kemuliaan-Mu Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, mulai setiap anak-anak Tuhan yang berdoa buat kota, baik buat bangsa Tuhan, diubahkan dan dipulihkan untuk pemulihan terjadi. Bila Tuhan, anak-anak Tuhan dipulihkan, keluarga dipulihkan, gereja Tuhan dipulihkan, gereja Tuhan dipulihkan, bangsa dipulihkan. Dan kami percaya Tuhan, kami semua akan membawa pemulihan buat bangsa kami, bahkan buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di siang hari ini buat lawatan dan cinta kasih-Mu yang terus terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam hidup saya yaitu kita tetap setia sama Tuhan. Tuhan berkata tetap setia, tetap melakukan kebaikan Tuhan, tetap memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah satu pesan Tuhan buat kita semua. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan, kita responi apa yang maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Mulai hidup kita akan membawa perubahan. Mulai dari keluarga kita, bahkan lingkungan kita, gereja kita, agar supaya hidup kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, bangsa kita dipulihkan. Amin. Orang tua mereka, tante purut yang ada, bahkan seluruh kaum keluarga, sanak saudara sampai kepada cucu-cucunya diberkati oleh Tuhan. Makasih Engkau memberkati pelayan-pelayan yang sudah melayani, baik Ibu Glory, Ibu Rensi,
bahkan Ibu Meske, bahkan Pak Epen, dan hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan terus menyertai dan bahkan melindungi kami dalam tugas aktivitas kami sepanjang pelayanan yang ada. Bahkan koordinator ataupun ketua dari Persekutuan Doa Philadelphia, Ibu Nela bersama anak Michael, Tuhan akan terus menyertai mereka. Kami sudah selesai dalam peribadatan kami akan pulang. Saat kami datang dengan selamat, begitu pula kami pulang dengan selamat. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami, melindungi kami, dan bahkan menolong kami. Dan kami tiba di rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah dari tempat ini, tadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan damai sejahtera Tuhan itu melimpah-limpah dalam kehidupan saudara dan saya. Berkat Abraham, Ishak, Yakub, Israel tercurah dalam hidupmu. Kau akan diperpanjang usiamu. Apapun yang kau buat dengan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Kemanapun kakimu berpijak, maka di sana ada berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati buah kandunganmu, bahkan hasil usahamu diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan akan melindungi keluargamu, mulai daripada orang tuamu sampai kepada anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus memberkati saudara dan saya hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita sekalian umat-umat yang percaya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin.